Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan traders. Nah, kali ini kita langsung masuk ke bab SND ya. Untuk video SNR memang belum saya jelaskan semuanya. Banyak sekali video SNR yang harus dibahas jikalau kita memang fokusnya trading ke satu metode saja, metode SNR. Tetapi di sini yang akan saya ajarkan ialah dikombinkan antara SNR dan SND, yang dimana menurut saya pribadi jika rekan-rekan paham konsep daripada ini saja sudah cukup, karena nanti akan kita combine-kan dengan SND ya. Dan di video SNR juga belum saya contohkan bagaimana cara entry-nya di area significant support, di area significant resistance, ataupun di area significant support and resistance yang disingkat menjadi SSR ya. Terus belum juga saya contohkan bagaimana cara entry di SBR ataupun RBS sebagai continuation ya, follow trend. Belum saya contohkan ya. Terus belum saya contohkan juga bagaimana cara entry untuk di area QML sebagai reversal chart pattern. Hanya contohnya saja belum saya contohkan di chart pattern yang dimana nanti akan dikombinkan dengan SND yang akan menciptakan zone entry buy dan zone entry sell-nya di sini ya. Jadi paham aja konsepnya seperti ini, SNR-nya pahami dulu konsepnya. Konsep SNRO ini ya, terus significant support ini, significant resistance ini, significant support and resistance itu oh kayak gini. Terus SBR itu oh kayak gini polanya. Pola-polanya saja pahami. Nanti untuk entry-nya, nah saya bahas di bab SND. Oke, nah untuk video sekarang di supply and demand atau disingkat SND, kita akan belajar apa itu supply and demand. Berikut cara marking zone-nya. Terus akan belajar yang namanya balance dan imbalance. Dilanjut dengan decision point. Nah sebetulnya ya rekan-rekan semuanya, sebelum kita masuk ke pembahasan 3 ini, kita mesti paham dulu bagaimana cara price bergerak. Karena kita mesti tahu dulu dasarnya gitu. Siapakah yang menggerakkan candlestick ini? Kenapa terbentuk pola candle merah drop seperti ini, terus shadow juga reject atas panjang seperti ini ya. Kita mesti paham bagaimana cara price bergerak. Tetapi jika saya jelaskan di video ini mungkin akan memakan waktu lama, dan juga ada sebagian orang yang ogah belajarnya seperti itu. Karena yang saya alami, saya mengajar di offline class juga seperti itu. Kang, saya mah nggak mau belajar inilah, ini teh penting nggak Kang? Nah gitu kan pertanyaannya. Penting nggak penting, tapi mesti paham konsepnya, kenapa ini bisa turun ke bawah, terus dia turun ke bawah itu siapa yang menggerakkannya. Nah ada yang nggak mau tahu, ada yang tahu, makanya saya anggap nggak tahu aja, pengennya nggak tahu gitu ya. Untuk yang ingin tahu silahkan cari aja di Google ataupun cari di video pembahasan lain ya. Nah yang sekarang langsung saja ke inti utamanya supply and demand ya. Apa itu supply and demand? Supply and demand ialah penawaran permintaan yang terjadi dalam market. Jadi adanya penawaran jual dan juga penawaran beli. Jadi ada transaksi jual dan beli, itu dinamakanlah area-area supply dan area-area demand ya. Sedangkan supply and demand itu dibagi menjadi dua ya, dibagi menjadi dua. Area supply-nya dibagi menjadi dua, area demand-nya menjadi dua ya, yang dimana untuk area supply sendiri itu yang pertama ada rally base drop atau disingkat RBD, yang dimana pergerakan dari bawah naik ke atas, lalu dia membuat base seperti sideways ya, naik turun naik turun naik turun, lalu tiba-tiba dia turun lagi ke bawah. Nah ini dinamakan rally base drop. Sedangkan untuk base-nya itu yang ini. Nah ini base-nya, atau biasa dibilang kalau kita mau entry, kita entry di zone rally base drop entry sell. Nah inilah zone sini ataupun base ya, kita panggil base terlebih dahulu ya di sini. Rally base drop ini base-nya. Nah untuk supply yang kedua ialah pada saat price dari atas turun ke bawah lalu membuat base, sama membuat base,
Lalu tiba-tiba setelah naik ke bawah turun membuat base, dia drop lagi ke bawah. Jadi dinamakan drop base drop ya. Polanya seperti ini. Ini di line chart ya, polanya seperti ini. Terus untuk demand zone pun sama, dibagi menjadi dua. Yang pertama itu drop base rally ya, yang dimana pergerakan dari atas turun ke bawah drop, lalu dia buat base, membuat keseimbangan atau sideways, lalu dia naik lagi ke atas. Beginilah polanya. Dan untuk pola yang kedua di demand zone itu rally base rally, ini hampir sama seperti pola turun, sedangkan ini polanya naik ke atas, melanjutkan lagi perjalanannya. Sampai sini paham ya? Supply and demand nih konsep polanya ya, baru konsep polanya nih. Rally base drop itu supply zone, drop base drop itu supply zone, drop base rally itu demand zone, rally base rally itu demand zone. Jadi hanya ada empat supply and demand polanya seperti ini. Nah ya, nah sekarang akan saya contohkan bagaimana pola daripada supply and demand di candlestick. Tetapi sebelum masuk ke dalam polanya, bagaimana cara marking zone-nya, nah ini saya gambarkan terlebih dahulu ya. Seperti inilah, yang dimana di sini ada candle bullish ya, ada candle bullish, dia memiliki shadow atas dan bawah. Dia memiliki shadow atas dan bawah, seperti ini. Lalu tiba-tiba muncullah candle bearish yang katakanlah dia drop secara signifikan ke bawah ya. Ingat, signifikan. Lalu dia pun meninggalkan shadow. Meninggalkan shadow. Nah, katakanlah price ya dari bawah naik ke atas. Dari bawah naik ke atas, katakanlah price dari bawah naik ke atas, lalu tiba-tiba membentuk candle bullish, lalu bearish secara drop signifikan. Nah, ini dinamakan rally base drop. Lalu cara marking zone-nya itu seperti apa? Nah, cara marking zone-nya ya, daripada dia yang drop signifikan sampai dengan candle yang beda warna. Ini yang candle yang berbeda warna yang mana? Yang warna biru. Sedangkan yang terakhir signifikan drop, kemana pergerakannya? Yang ini, karena pergerakan dari bawah ke atas, lalu dia buat base, lalu drop secara signifikan. Nah, yang drop ini kita dipanggilkan drop ya, terus yang ini dipanggil base. Jadi rally base drop. Untuk marking zone-nya seperti ini, daripada body sampai dengan shadow yang paling atas ya. Ingat, daripada body sampai dengan shadow yang paling atas kita marking zone kan. Nah, seperti inilah cara marking zone area supply ataupun area demand ya. Daripada body sampai dengan shadow yang paling atas. Mau itu shadow yang bullish ataupun bearish, intinya shadow yang paling atas aja. Candlestick-nya bebas. Nah, terus satu lagi contoh sebelum masuk ke candlestick utama ke market. Katakanlah di sini ada candle bullish. Ada candle bullish. Nah, ada candle bullish, lalu tiba-tiba price pun naik lagi ke atas. Salah. Sorry. Masih bullish. Nah, ini bearish ya. Ini bearish. Dia memiliki shadow juga. Kedua-duanya memiliki shadow. Tapi yang paling panjang yang bearish, sedangkan yang bullish itu dia kecil shadownya. Nah, katakanlah
price datang dari atas turun ke bawah. Terus tiba-tiba muncul candle bullish yang signifikan naik ke atas. Nah, ini dipanggil drop base rally. Lalu cara marking zone-nya sama daripada body sampai dengan shadow yang paling bawah ya. Nah, seperti inilah cara marking zone area supply and area demand. Ini drop base rally. Drop base rally itu dipanggil area demand ya, sedangkan rally base drop itu dipanggil area supply ya. Ini cara marking zone-nya daripada body sampai dengan shadow yang paling atas, bebas shadow-nya mau yang candlestick mana. Oke, langsung saja. Di sini pair euro USD time frame H4 yang dimana di sini ada pergerakan naik ke atas. Pada saat price naik ke atas, ini pergerakan ini dipanggil rally. Lalu tiba-tiba di sini pada saat rally dia tiba-tiba muncul candlestick bearish yang drop, lalu drop lagi ke bawah. Nah, ini dipanggil rally base drop. Nah, untuk base-nya sendiri yang mana? Nah, base-nya sendiri di sini yang ini nih. Di awal berakhirnya warna candle. Nah, ini kan biru kecil lalu tiba-tiba merah. Nah, ini base. Nah, kita markingkan daripada body ini sampai atas. Sampai shadow yang mana? Shadow-nya ingat yang paling atas, yang sini berarti yang candlestick sebelumnya. Nah, nih saya zoom lah biar nampak jelas. Nah, daripada body sampai dengan shadow yang paling atas. Nah, beginilah cara marking zone-nya. Dan ini dinamakan area supply zone. Namanya apa? Tulis rally base drop. Rally base drop. Sama tidak pergerakannya? Naik ke atas buat base and then drop. Naik ke atas buat base and then drop ke bawah. Nah, ini satu ya, rally base drop. Terus mana lagi? Di sini pergerakan drop ke bawah, lalu dia membuat base and then naik. Nah, ini dinamakan drop base rally, tapi ini langsung bertindak balas dengan drop base rally bertindak balas dengan rally base drop ya. Di sini saling bertindak balas. Ini merupakan drop base rally yang ini. Ini drop base rally. Pergerakan drop ke atas, dari atas ke bawah drop, buat base lalu naik, drop base rally. Tulis drop base rally. Sedangkan pergerakan naik ke atas, and then tiba-tiba drop ke bawah, ini nggak ada base-nya nih di sini. Gimana caranya melihatnya? Kita kecilkan ke time frame H1. Maka akan nampak jelas lah baru, karena tadi H4 ya. Nah, drop base rally yang ini tadi ya. Lalu drop base rally, ini rally base drop. Nah, inilah dia punya base sampai dengan shadow yang paling atas. Sama drop rally, drop base rally, rally base drop. Terus mana lagi? Ini pergerakan drop ke bawah lalu dia buat base and then drop lagi. Nah, biasanya saya gunakan time frame H4 saja ya untuk marking zone supply and demand. Nah, ini tadi untuk mencari RBD dan DBR karena ini saling berdekatan ya. Nah, kita cari lagi contohnya yang belum itu ialah drop base drop dengan rally base rally ya. Drop base drop mana? Di sini pergerakan drop ke bawah. Di sini dia buat base candlestick berbeda warna lalu drop lagi ke bawah. Ini dipanggil pergerakan drop base drop. Nah, marking zone kanlah zone daripada body sampai dengan shadow yang paling atas. Saya zoom lagi. Daripada body sampai dengan shadow yang paling atas. Nah, udah ya. Nah, body shadow paling atas. Ini dinamakan drop base drop. Drop base drop ya. Lalu kita cari lagi di sini drop base rally. Oh, di sini ada drop base rally, drop base rally. Nah, ini nampak jelas.
dia drop ke bawah, lalu dia buat base, and then dia rally naik ke atas. Ini drop, base, rally. Saya kopikan, ini drop, base, rally. Lalu satu lagi yang akan saya cari itu contoh rally, base, rally. Artinya pergerakan naik ke atas, and then dia buat base, lalu naik lagi ke atas. Mana di sini rally, base, rally? Nah, di sini nampak kecil sekali rally, base, rally. Ini candlestick berbeda warna. Ini merupakan rally, base, rally ya. Saya cari contoh yang lebih enak dipandang saja ya, karena di sini ada pergerakan rally, dia buat base-nya banyak nih, lalu rally lagi ke atas. Nah, ini dipanggil rally, base, rally. Jika banyak seperti ini gimana? Dia jelas sekali dia naik ke atas, nah naik lalu keseimbangan, lalu naik lagi ke atas. Sampai dari sini saja cukup. Nah, kita cari yang tertingginya mana? Oh, yang ini. Nah, inilah base dia. Nah, ini contoh rally, base, rally ya. Rally, base, rally. Saya cari contoh satu lagi mengenai rally, base, rally. Wah, ini cantik. Dia naik ke atas, and then dia buat candlestick berlawanan. Ini panggil base, lalu dia naik lagi ke atas. Cara marking zone-nya daripada body sampai dengan shadow yang paling bawah. Seperti ini. Inilah cara marking zone-nya. Sampai sini paham ya cara marking zone-nya? Oke, saya anggap paham semua. Nah, untuk hukum daripada supply and demand ialah beli di area demand dan jual di area supply. Artinya area demand itu area pembelian. Area banyak orang beli. Sedangkan supply itu area banyak orang jual. Jadi kalau kita open buy di area demand, artinya TP-nya di area supply. Begitu juga sebaliknya, ketika kita letak sell atau entry sell di area supply, kita tipikan di demand. Hukumnya seperti itu, supply and demand ya. Nah, sekarang kita akan langsung membahas apa yang namanya balance dan imbalance ya. Balance itu dipanggil keseimbangan, sedangkan imbalance itu ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan dan keseimbangan yang berlaku di mana? Ini nih, yang berlaku di area supply and demand. Nah, yang balance dan imbalance itu yang mana? Nah, yang ini. Yang dimana pada saat pergerakan dari atas turun ke bawah, lalu tiba-tiba dia membuat base. Nah, pada masa dia membuat base inilah masa dia dipanggil balance. Balance, masa keseimbangan, yang dimana market membuat keseimbangan. Tetapi tidak selamanya market membuat keseimbangan. Ada kalanya market juga munculnya ketidakseimbangan atau imbalance. Pada saat price keluar daripada zone atau daripada base, daripada kotak yang kita kotaki, turun ke bawah, keluar daripada zone, turun ke bawah. Nah, pada masa turun inilah disebut masa imbalance atau ketidakseimbangan. Nah, pada masa ketidakseimbangan, dia akan kemana perginya? Tentu saja dia akan mencari lagi yang namanya base atau keseimbangan. Dia akan mencari zone atau mencari keseimbangannya lagi. Di manakala ada market yang sudah seimbang atau balance, pasti akan munculnya imbalance. Pada saat market sudah imbalance, dia akan mencari yang namanya keseimbangannya lagi. Nah, mencari apa keseimbangannya? Mencari zone keseimbangan atau mencari harga keseimbangannya lagi, ya. Oke, paham nggak? Saya contohkan langsung di sini saya contohkan ya. Yang dimana di sini sudah ada contoh rally base drop pada saat price naik ke atas, memang tidak nampak lah di time frame H4 ya. Kita kecilkan ke time frame H1 saja biar nampak jelas price membuat keseimbangannya seperti apa ya. Karena semakin kecil time frame semakin banyak cerita. Seperti itu acuannya. Nah, di sini ya contoh rally base drop.
Naik ke atas, dia membuat keseimbangan di sini nih. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, lalu tiba-tiba dia drop ke bawah. Di sini dia drop ke bawah. Nah, pada masa seimbang, ini keseimbangan ini dinamakan balance. Dinamakan balance. Lalu pada saat price turun ke bawah, ini dinamakan imbalance atau ketidakseimbangan. Nah, pada saat price melakukan ketidakseimbangan, price akan mencari keseimbangannya lagi, yang dimana di sini ada drop, dia buat base lagi. Nah, ini disebut keseimbangannya lagi. Dia membuat keseimbangan di sini. Lalu dia keluar, nah naik atas, ini disebut imbalance lagi, ya. Terus dia seimbang lagi, disebut balance. Lalu di sini dia drop lagi ke bawah, disebut imbalance. Nah, terus seperti itu market itu ya. Ketika price membuat keseimbangan, pasti muncul yang namanya ketidakseimbangan. Yang dimana ketika muncul ketidakseimbangan, price pasti mencari keseimbangannya lagi. Terus-terus seperti itu. Paham ya? Daripada balance dan imbalance, konsepnya saja. Balance itu keseimbangan, imbalance itu ketidakseimbangan. Yang dimana balance itu contohnya base, sedangkan ketidakseimbangan itu contohnya dia drop ke bawah. Ini drop ke bawah. Ini pun sama, pada saat dia naik ke atas, ini pun dinamakan imbalance. Ya, ini pun dinamakan imbalance karena di sini dia keluar daripada keseimbangannya. Di sini ada base rally, base rally. Ini rally, dia buat base lalu rally lagi. Nggak jauh-jauh dikecilkan time frame muncul ya. Rally, base rally. Jadi price mencari keseimbangan ketika terjadi ketidakseimbangannya. Paham ya? Nah, sekarang hukum supply and demand sudah, cara marking zone sudah, terus sekarang kita akan belajar yang namanya decision point. Apa itu decision point ya? Decision point ini penting ya ketika kita trading menggunakan supply and demand. Karena ini saling berkaitan dengan yang namanya balance dan imbalance nih, saling keterkaitan nih decision point ini. Yang dimana decision point itu yang dimana akan kita lakukan sebagai letak entry kita ketika terjadinya imbalance. Seperti itu ya. Nah, ini saya besarkan dulu ke time frame H4 ya. Nah, saya hapus lagi ini, hapus lagi, hapus. Lah, pusing. Jangan dengan semua, kalau semua yang atas terhapus ya. Nah, udah segini saja. Nah, sekarang kita akan mencari yang namanya decision point di area supply dan area demand. Yang dimana di sini market Euro USD ya, time frame H4 ya. Kita sudah tahu supply and demand-nya yang mana. Kita sudah belajar cara marking zone yang mana. Artinya kita sudah tidak buta lagi cara marking zone dan melihat yang namanya area supply dan area demand ya. Saya markingkan dulu di sini rally base drop. Ini zone rally base drop ya. Atau base. Di sini ada base rally base drop yang dimana pada saat price keluar kita orang tahu ini masa imbalance. Tetapi pada masa imbalance ini ada yang namanya decision point yang dimana kita bisa lakukan start entry sell ketika price break daripada zone, daripada base. Jika dia break ke atas kita entry buy, ketika dia break ke bawah kita entry sell. Ya, break apa? Break base. Ya, kita kecilkan ke time frame H4 karena di time frame ke time frame H1. Jika di time frame H4 ini tidak nampak sekali ya, hanya nampak seperti ini saja. Kita lihat base-nya di mana ya. Kita lihat
lebih detail mengenai base rally, base dropnya. Nah, segini. Ini segini ya, jangan terlalu panjang soalnya. Nah, saya zoom. Rally dia buat base. Nah, ini kotak ini merupakan base, merupakan kotak keseimbangan. Ketika price keluar naik ke atas, ya, price naik ke atas, kita sudah pastikan ini membuat rally, base rally. Ya, pada saat turun ke bawah, price turun ke bawah, kita sudah bisa pastikan price buat rally base drop. Di sini contohnya price keluar daripada zone base, membuat ketidakseimbangan atau imbalance ke bawah ya. Ini belum disebut imbalance, tetapi pada saat price keluar daripada kotak zone ini yang kita tandai ya, menggunakan kotak, keluar daripada zone lalu close ya. Ingat, close di bawah zone, ini dinamakan decision. Nah, ini dinamakan decision. Saya ketik. Ini dinamakan decision. Ini decision berlaku karena price close di luar kotak ya, di luar kotak base, di luar keseimbangan ya. Ini dipanggil decision. Lalu, apa yang mesti dilakukan pada saat price membuat decision? Pada saat price kembali lagi ke kotak retracement, disebut retracement, kita boleh start entry sell ke bawah ya. Start entry sell ke bawah karena sudah dipastikan di sini price membuat pola rally base drop. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita analis market, lalu dari atas naik tiba-tiba membuat keseimbangan, kita langsung kotaki saja. Kotaki area tertinggi dan area terendah yang mana? Oh, yang ini terendahnya. Oh, yang ini terendahnya. Shadow atas, shadow bawah, tapi yang dari body. Kan ingat, body marking zone-nya. Oh, body ya, shadow atas dan body. Tiba-tiba close di bawah. Oke. Pada saat price masuk kembali, kita start entry sell karena sudah bisa diperkirakan dia buat rally base drop ya. Memang tak nampak time frame H1, kita kecilkan lagi ke M30 ya untuk melihat decision point yang berlaku di zone tadi. Nah, close kan ke bawah lalu dia naik ke atas, reject lagi ke bawah. Nah, pada masa price masuk lagi ke kotak, disinilah kita boleh start entry sell supaya price berharap price ke bawah membuat rally base drop. Nah, inilah dipanggil decision point. Lalu pada saat price sudah turun ke bawah, nah pada masa inilah dipanggil imbalance. Paham ya? Decision point. Oke, kita besarkan lagi ke time frame H4. Lalu contoh satu lagi mengenai decision point. Nah, di sini ya. Drop base rally, di area drop base rally kita marking zone. Nah, yang ini zone-nya. Ini zone-nya ya, zone-nya. Lalu apa yang kita lakukan? Kita kecilkan ke time frame yang lebih kecil untuk mencari decision point. Oh iya dia naik ke atas, tapi belum terlihat nih decision point, tapi sudah ada nih dia close di atas, tapi reject lagi ke bawah. Belum pasti, kita kecilkan ke M30 supaya memastikan oke, nampak jelas. Ini kotak base yang tadi ya, price naik ke atas lalu close nih. Dia close ya. Close. Dia close di sini. Close di atas. Lalu muncullah candle bearish ke bawah. Nah, ini pada saat muncul candle bearish ini dinamakan retracement. Nah, inilah dinamakan decision point. Nah, decision point-nya yang ini pada saat close salah. Nah, gini-gini.
pada saat price close di atas zone, ini dinamakan decision. Sedangkan yang candlestick berwarna merah ini dipanggil retracement. Dia retrace, balik lagi ke zone base. Nah, kita boleh start entry buy di sini. Buy. And then price pun naik ke atas. Stop loss di mana? Stop loss di bawah zone. Ya, stop loss di bawah zone. Price pun naik ke atas. Ini kurang lebih berapa pip naik ke atasnya? Oh, jauh ya. Ini kurang lebih ada 58 pip. Ini stop loss 38 pip. Ini zonnya dulu berapa pip? Zonnya ada 30 pip. Kita boleh letak 35 pip. So, di sini pun price floating berapa pip? Floating 8 pip, price pergi lah 58 pip. Nah, decision point inilah yang berlaku. Nah, jadi decision point ini digunakan untuk kita entry buy ataupun entry sell ketika terjadinya imbalance terhadap market. Ataupun bisa kita tidak entry di area decision point ya. Artinya kita menunggu saja price udah break di atas, kita tunggu price balik lagi ke area demand. Pada saat price balik lagi ke area demand seperti ini contohnya, masuk area demand, kita boleh yang namanya melakukan start entry buy di sini. Lalu stop loss kita taruh di luar zone. Ya, ingat di luar zone, jangan di dalam zone ataupun di garis zone, tapi di luar zone. Lalu taruhlah TP di mana? Kalau TP, cari supply zone terdekat. Nah, seperti itulah decision point. Paham ya? Oke, saya nggak paham mengenai apa itu supply and demand. Ini baru konsepnya saja, supply and demand. Rally based drop, pahami konsepnya, pahami polanya. Drop based drop pun sama, drop based rally pun sama, rally based rally pun sama. Pahami konsepnya saja pahami ya. Terus cara marking zone-nya harus benar ya. Cara marking zone-nya harus benar daripada body sampai dengan shadow. Itu cara marking zone-nya. Terus hukum daripada supply and demand. Ketika kita entry buy di area demand, kita tipikan di area supply. Ketika kita entry sell di area supply, kita tipikan di demand. Nanti saya contohkan ya di video-video berikutnya. Terus apa itu balance dan imbalance? Kita mesti paham. Oh, ini naik turun. Wah, ini sedang membuat base. Ya udah, saya kotaki lah. Ini ya. Dia turun lalu tiba-tiba sideways. Oke, saya kotaki lah. Seperti itu. Ataupun tengok, look to the left, ada tidak area demand ataupun area supply. Kalau ada ya kita entry buy ataupun sell saja. Seperti itu. Nah, sedangkan ini balance dan imbalance, paham ya. Lalu apa itu decision point? Kita mencari letak pertama kali price keluar daripada zone balance, membuat ketidakseimbangan. Paham ya? Nah, saya anggap paham mengenai video pertama tentang supply and demand karena nanti kita akan belajar lagi apa itu supply and demand di video-video berikutnya. Berikut cara entry-nya gimana, cara kecilkan zone-nya gimana. Karena kalau kita menggunakan zone supply and demand entry, contohnya time frame daily ya. Time frame daily. Nih contohnya time frame daily, ini akan besar ya. Ini areanya. Ini area supply-nya. Ini zone-nya kita memiliki zone yang besar. Berapa pip ini? 128 pip, besar zone-nya. Kita kecilkan untuk kita punya resiko. Terus satu tips lagi dari saya ya. Untuk marking zone supply and demand, jangan gunakan time frame yang kecil seperti ya M30 ke bawah, jangan. Lebih baik gunakan time frame yang besar, daily. Ya, kalau tidak daily, minimal time frame H4 saja
untuk marking zone supply and demand. Jadi tidak semua area supply and demand di marking, tidak. Tapi di time frame tertentu saja. Time frame tertentu berikut juga sama kan seperti halnya supply and demand. Tidak semua area supply dan area demand itu kita markingkan. Ya, tapi beberapa saja yang kita markingkan. Area support and resistance maksudnya, tidak semua area support and resistance kita markingkan tuh di video SNR, tidak, tapi beberapa area support and resistance-nya saja ya. Berikut juga tentang supply and demand. Tidak semua area supply dan tidak semua area demand kita markingkan untuk pertama kali menganalisis, tidak, tapi hanya area supply dan area demand yang berada di time frame yang besar saja. Terus area supply dan demand yang memberikan big move, pergerakannya yang move turun ke bawah, yang drop signifikan. Contohnya seperti ini, dia drop ke bawah. Nah, kita markingkan area supply-nya. Contoh yang ini. Kenapa yang ini? Karena di sini dia pergerakannya drop signifikan ke bawah. Cari pergerakan yang move memiliki pergerakan yang signifikan. Ini pun sama, rally base dropsnya, drop ke bawahnya signifikan. Nah, kita markingkan zone. Ini merupakan zone supply, ini pun sama zone supply. Begitu juga zone demand. Nah, ini ada demand zone nih. Drop, base, rally. Nah, ini move ke atas ya, yang signifikan. Inilah zone supply and demand yang akan kita markingkan. Jadi tidak semua area supply and demand kita marking, tapi yang memiliki pergerakan yang besar ya yang kita markingkannya. Oke, mungkin sekian pembahasan pertama daripada supply and demand. Semoga bermanfaat dan dapat membantu proses trading rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.